Selamat pagi, siang, sore, malam. Semuanya perkenalkan nama saya Rada Yuliana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dampak psikologis penggunaan dari nafsu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari nafza. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang selanjutnya disebut nafza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan baik fisik dan juga psikologi. Nah, kenapa sih seseorang dapat mengkonsumsi nafza begitu ya? Jadi ada 4 faktor penyebab seseorang mengkonsumsi nafza. Yang pertama adalah kemudahan akses, di mana nafza relatif mudah didapatkan. Yang kedua ada faktor individu, yaitu usia, kepribadian, dan nilai yang dianut. Lalu ada lingkungan, seperti keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Lalu ada efek penggunaan, di mana pikiran menjadi ringan, dan masalah terlupakan dan sifatnya kadang menenangkan. Nah, sebenarnya ada tahap bagaimana seorang menggunakan nafza. Jadi ada semakin lama akan semakin meningkat. Yang pertama itu adalah experimental use, di mana biasanya tahap ini terjadi akibat adanya rasa ingin tahu seseorang atau rasa penasaran yang muncul baik dari peer pressure-nya gitu, atau tekanan dari teman sebayanya. Lalu tahapnya akan naik, semakin lama akan naik menjadi recreational use, di mana seorang sudah merasakan kenikmatan dan menggunakan nafza secara terbatas. Lalu tahapnya akan naik lagi menjadi situational use, di mana penggunaan untuk menampilkan performa tertentu seperti lebih aktif, tidak mengantuk, dan lain sebagainya. Lalu ada intensive use yang penggunaannya sebenarnya hampir sama dengan situational use, namun dosisnya lebih meningkat. Nah, yang terakhir, yang paling bahaya yaitu compulsive atau dependent use, di mana penggunaan telah mengalami ketergantungan secara fisik dan juga psikologis terhadap nafza, di mana penggunaan nafza menjadi hal yang utama yang dilakukan dalam seharian. Nah, tadi dibahas faktor penyebab penggunaan nafza. Yang pertama tadi ada kepribadian. Nah, sebenarnya memang ada ciri kepribadian tertentu yang rentan terhadap penggunaan nafza, seperti seseorang yang memiliki kontrol diri rendah, immature, dan lain-lain sebagainya. Lalu karakter keluarga juga berperan di sini, di mana pola komunikasi antar anggota keluarga yang kurang efektif dan kurang baik gitu ya, seseorang akan cenderung rentan untuk terpapar nafza begitu, seperti jadi kita berusaha untuk di dalam keluarga harus terpenuhi kebutuhan psikologis, pola asuh, dan sebagainya. Lalu usia dan jenis kelamin. Nah, dari data dilihatkan bahwasannya penggunaan nafza itu paling banyak dikonsumsi oleh remaja usia 11 sampai 24 tahun dari berjenis kelamin laki-laki. Lalu ada kelompok sebaya, di mana penggunaan nafza banyak dilakukan oleh remaja yang memiliki konformitas yang tinggi kepada kelompok, yaitu konformitas di sini maksudnya adalah seorang melakukan perilaku yang kelompok yakini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ada 3 golongan dari nafza. Yang pertama, golongan 1 ada tanaman papaver, somnifera, lalu ada tanaman ganja dan THC, opium mentah, heroina, koka, dan kokain mentah. Lalu ada golongan 2 seperti alpha-cetilmetadol, beta-metadol, beta-prodina, morfin, dan petidin. Lalu ada golongan 3 ada asetildihidrokodeina, kodeina, dan garam-garam nafza. Nah, lalu ada nafza atau bahan zat adiktif, yang yaitu merupakan semua bahan tetapi bukan obat yang dapat memunculkan adiksi atau ketergantungan, seperti alkohol, nikotin, inhalansia seperti lem uhu, thinner, aseton, lem icaibon. Lalu ada zat designer yang dibuat oleh ahli obat jalanan seperti speedball, face pills, kristal, dari angel dust. Nah, sebenarnya ganja itu apa sih? Nah, ganja atau yang biasa seperti kanabis, marijuana, cimeng, haskis, rumput,
grass atau wheat, yaitu tanaman sejenis rumput yang bisa diolah menjadi tali rami. Nah, di dalamnya terdapat zat THC, yaitu tetrahidrocannabinol, yang menimbulkan rasa nikmat dan memabukkan. Nah, daun ganja ini biasanya dikeringkan, lalu dilinting dan dihisap. Nah, dari bunganya diperoleh getah yang disebut hashish yang lebih berbahaya karena kandungan THC-nya sangat tinggi. Nah, cara kerja dari ganja ini yaitu dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan atau halusinogen. Nah, dampak dari penggunaan nabza atau ganja ini secara terus-menerus dapat membuat pikiran menjadi lamban dan kemampuan belajar menurun. Lalu ada candu yang biasa disebut dengan opium atau popi. Nah, di sini getah buah popi atau Papaver somniferum yang dibelah dan disadap, setelah dikeringkan diperoleh candu mentah yang berwarna hitam kecoklatan. Nah, candu ini bersifat menenangkan saraf dan mengurangi rasa sakit. Nah, candu mentah biasanya dihisap seperti rokok. Lalu yang sedang dapat diolah akan diperoleh morfin dan heroin. Selanjutnya morfin dan heroin. Morfin berbentuk serbuk putih, cairan, balokan, dan tablet. Nah, cara penggunaannya disuntikan, ditaburkan di atas luka, dan ditelan. Nama lain dari morfin ini ada putau, putih, bedak, PT, atau etep. Lalu heroin ini merupakan hasil pengolahan morfin diperoleh heroin yang dengan pengaruh yang lebih kuat. Jadi heroin ini berbentuk bubuk agak kecoklatan yang biasanya disuntikan atau dihirup. Lalu ada kokain. Kokain ini termasuk zat perangsang yang diperoleh dari daun koka yang berisi senyawa erythroxylon koka. Nah, pengaruh kokain ini bisa menambah aktivitas, mengurangi rasa lelah, dan memunculkan agitasi. Nah, bentuk yang sering dijual itu berupa cairan, tepung, kristal, dan tablet putih. Nah, efek dari berbagai macam nafza ini banyak sekali. Kita lihat dari ada ganja, candu, morfin, kokain di sini, di mana biji mata melebar, nafsu makan berkurang, terus suka berbohong, sering melanggar hukum, mental fisiknya rusak, pakaian kurang terurus, malas bekerja, badan kurus kering, apatis, acuh tak acuh, begitu ya, dan lamban, gitu, sering buang air kecil. Jadi ini dapat kita perhatikan di sekitar kita, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk melakukan intervensi terkait seorang yang sudah mengkonsumsi atau pengguna nafza, dapat kita lakukan dengan yang pertama melakukan terapi medis, yaitu nantinya penggunaan zat secara berangsur-angsur akan disubstitusikan atau digantikan dengan zat lain yang tidak terlalu berbahaya namun efeknya sama seperti terapi metadon sebagai substitusi untuk heroin. Lalu ada terapi kelompok, jadi mantan pengguna akan membantu orang lain untuk lepas dari adiksi. Contohnya narkotics atau alkoholik anonimus. Lalu ada terapi non-medis seperti meditasi atau zikir, di mana meditasi atau zikir ini dapat memproduksi endorfin yang memunculkan rasa tenang sama dengan zat yang disalahgunakan. Nah, kita dapat melakukan proteksi dini sebelum kita masuk ke dalam jurang kegelapan nafza, gitu ya. Nah, yang pertama kita lebih menimbulkan keterikatan dan kehangatan hubungan di dalam keluarga. Jadi kita bangun hubungan yang dimana timbul rasa mencintai, saling mencintai, dan saling menghargai. Lalu ada keterikatan dan kecocokan dengan sekolah dan juga lingkungan kerja. Lalu ada pengalaman positif dan prestasi di sekolah atau lingkungan kerja yang menguatkan motivasi dan harga diri kita. Lalu memiliki sahabat di luar lingkungan keluarga yang dapat dipercaya dan memberikan dampak positif, begitu ya. Lalu memiliki kesempatan untuk berperan di dalam keluarga, sekolah atau lingkungan kerja dan komunitas yang kita di situ dapat bertanggung jawab dan dipercaya. Lalu dapat mengamalkan kehidupan beragama dan hubungan spiritual, lalu kepribadian seperti konsep diri yang positif dan kematangan emosi, yaitu kemampuan regulasi diri dan komunikasi asertif. Begitu, terima kasih banyak atas atensinya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih.